Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pembahasan kali ini mengenai logika dan algoritma komputer. Mencakup logika. Di sini dalam pembahasan logika ada definisi, manfaat, penalaran penarikan kesimpulan, dan memahami logika. Pembahasan yang kedua mengenai algoritma, di mana di sini pembahasannya mengenai definisi, contoh algoritma, dan cara mudah memahami algoritma. Dan yang ketiga mengenai bagan alir, di mana pembahasannya mengenai definisi dan fungsi, kemudian simbol flowchart. Baik, sekarang definisi logika. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Kemudian, logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Dalam pembahasan ini, logika digunakan untuk mempelajari bernalar sebagai kecakapan hidup, berpikir secara lurus, tepat, runut, dan teratur, yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan keseharian. Berikutnya, logika merupakan materi yang dipelajari sampai kapanpun, bahkan ketika manusia menciptakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dalam logika ini, tentunya kita ada yang masuk akal, kemudian memenuhi hukum logika. Baik, berikut ini adalah memahami logika. Kita perhatikan sama-sama video berikut ini. Demikianlah pembahasan mengenai memahami logika. Baik, selanjutnya apa sih manfaat yang didapat dalam mempelajari logika ini? 1. Menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis, ya. Yang kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Yang keempat, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Nah, penalaran untuk menarik kesimpulan. Yang ke-1, deduktif penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Contoh, umum semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Yang khususnya, Sandi adalah siswa SMK. Kesimpulannya, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Yang kedua, induktif penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Contohnya sebagai berikut. Nih, ini yang khusus. Depi rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Kemudian yang khusus juga nih, Yuda rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Berikutnya, Tika rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan.
Kesimpulannya, siswa yang rajin belajar akan mendapat hasil yang memuaskan. Nah, sekarang definisi dari algoritma. Algoritma adalah susunan logis dan sistematis yang digunakan untuk memecahkan ataupun menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Kemudian, jadi setiap susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika yang dipakai untuk menyelesaikan masalah. Dalam dunia komputer, algoritma merupakan sistem kerja komputer yang terdiri atas sekumpulan perintah terintegrasi pada brainware, software, dan hardware. Jadi tidak bisa dipisahkan antara brainware, software, dan hardware. Contoh logika. Dina adalah seorang siswa SMK kelas 1. Setiap hari, dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari, ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian, terpikir oleh Dina untuk membuat tumis tauge tempe dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan toge, tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan bahan lainnya yang diperlukan. Yang kedua, iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Yang ketiga, panaskan minyak dan masukkan semua irisan bahan. Yang keempat, goreng tempe sebentar. Dan yang kelima, tambahkan toge, kecap manis, garam, dan sedikit air. Yang keenam, aduk hingga semua bumbu meresap. Yang ketujuh, cicipi rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu lain secukupnya. Yang kedelapan, toge tumis siap dihidangkan. Itu urutan-urutan logikanya ya. Nah, cara mudah memahami algoritma. Kita perhatikan sama-sama video sebagai berikut. Nah, gimana? Kalian sudah paham dengan melihat video tersebut? Mudah-mudahan paham ya. Baik, kita lanjutkan sekarang pembahasannya mengenai bagan alir atau flowchart. Bagan alir atau flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Fungsinya apa nih bagan alir? Fungsinya yang pertama, dokumentasi proses. Bagan alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik. Yang kedua, petunjuk untuk memecahkan masalah.
Runtutan langkah dari yang umum menuju ke khusus atau sebaliknya merupakan petunjuk pemecahan masalah yang digambarkan dengan bagan alir. Kemudian yang ketiga, pemrograman. Bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat. Bagan alir juga digunakan untuk merancang navigasi pengguna pada tampilan atau user interface aplikasi yang akan dibuat. Kemudian, yang keempat, mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural. Nah, itu untuk pengertian dan fungsi dari bagan alir atau flowchart. Sekarang kita harus tahu simbol dari bagan alir itu apa saja. Berikut adalah terminator. Simbol ini berfungsi untuk menandai awal dan akhir suatu flowchart. Kemudian yang berikut ini gambar proses simbol ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahap tertentu. Berikutnya adalah decision atau keputusan. Nah, simbol ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Berikutnya, subproses. Simbol ini adalah simbol proses yang dapat dibuat menjadi lebih detail. Simbol berikut adalah simbol dokumen, digunakan untuk menunjukkan penggunaan dokumen yang terkait. Kemudian, data simbol ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Baik, berikutnya adalah petunjuk alir. Nah, petunjuk alir ini atau flow direction, simbol ini digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart dan menunjukkan kemana arah aliran diagram. Nah, berikutnya anotasi simbol ini merepresentasikan informasi deskriptif tambahan, komentar atau catatan penjelasan. Nah, berikutnya adalah persiapan atau preparation, simbol yang mempresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Nah, selanjutnya adalah operasi manual. Simbol ini mempresentasikan operasi yang dapat dilihat secara manual. Nah, demikianlah simbol-simbol yang digunakan untuk bagan alir ya, atau flowchart. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan ingat pesan Ibu ya, selalu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Jangan lupa like, komen, dan share ya, tentunya dengan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.